Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai uji regresi linear ganda. Uji regresi linear ganda adalah uji analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel independen. Persamaan uji regresi linear ganda dalam matematika dituliskan dengan Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 dan seterusnya, dan Bn Xn plus E, dengan Y adalah variabel dependen, A adalah konstanta, B adalah koefisien determinasi, X adalah variabel independen, dan E adalah galat atau error. Manfaat uji regresi linear ganda yaitu: 1. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasari pada nilai variabel bebas. Yang kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Langkah-langkah uji regresi linear ganda yaitu contohnya ada contoh soal: peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan nilai belajar dan waktu belajar, kedisiplinan, dan skor IQ pada siswa kelas 9 di SMP Y. Untuk itu dilakukan penelitian dengan menggunakan sampel 10 siswa yang ada di SMP Y. Berikut hasil perolehan datanya. Di sini dapat terlihat dalam tabel dapat terlihat hasil dari penelitian dilakukan oleh peneliti yang ingin meneliti mengenai pengaruh rata-rata waktu belajar, kedisiplinan, dan skor IQ terhadap nilai ulangan. Langkah pertama yaitu terlebih dahulu buka aplikasi statistik SPSS-nya. Kemudian klik variable view. Di variable view ini digunakan untuk mengisikan variabel-variabel yang tadi akan diteliti, seperti ada nilai, kedisiplinan, rata-rata waktu belajar, dan skor IQ. Kemudian untuk data view digunakan untuk mengisi angka-angka yang terdapat pada setiap variabel. Seperti ini. Setelah mengisi variabel view dan data view, maka langkah selanjutnya yaitu klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Setelah itu maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Di kotak dialog sebelah kiri terdapat 4 variabel yang tadi akan diteliti. Untuk variabel nilai, pindahkan ke dalam kotak dependen. Untuk ketiga variabel lainnya seperti waktu belajar, kedisiplinan, dan skor IQ, pindahkan ke dalam kotak independen. Seperti ini ya. Kemudian klik statistik, lalu pilih estimate. Kemudian confidence interval level sebesar 95%, model fit, R-square chance, dan Durbin-Watson. Kemudian klik continue. Setelah statistik, maka selanjutnya adalah klik option. Di option ini silahkan klik use probability of F, yaitu entry 0,5 dan removal 0,10. Kemudian centang include constant in equation dan exclude cases listwise. Kemudian klik continue lagi. Setelah itu klik plots dan pilih dependent, kemudian centang normal probability plot agar kita bisa
mengetahui bagaimana kurva uji normalitasnya. Kemudian klik continue. Ini adalah contoh hasil output SPSS yang dari data yang telah kita analisis tadi. Ada variabel enter atau remove untuk mengetahui metode apa yang digunakan. Kemudian ada tabel model summary, tabel ANOVA, ada tabel koefisien, dan tabel residual statistik, serta ada gambar kurva uji normalitasnya. Untuk memudahkan membaca hasil dari output SPSS-nya ini, maka hendaknya mengcopy paste hasil output SPSS ke dalam Microsoft Word. Ini adalah hasil dari output SPSS data yang telah kita uji regresi linear ganda tadi. Untuk tabel pertama, yaitu tabel variabel enter, digunakan untuk mengetahui metode apa yang digunakan dalam uji ini. Dari hasil output dapat diketahui bahwa menggunakan metode enter. Kemudian untuk tabel summary atau tabel model summary digunakan untuk mengetahui atau menentukan koefisien determinasi dan diperolehnya R² sebesar 0,854 sehingga diperoleh koefisien determinasinya sebesar 85,4%. Artinya sebesar 85,4% faktor yang mempengaruhi nilai ulangan adalah waktu belajar, kedisiplinan, dan skor IQ, sedangkan sisanya merupakan faktor lainnya. Pada tabel ANOVA digunakan untuk menguji signifikansi secara bersamaan dengan hipotesisnya, yaitu H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada waktu belajar, kedisiplinan, dan skor IQ terhadap nilai ulangan. Kemudian untuk HA-nya, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan pada waktu belajar, kedisiplinan, dan skor IQ terhadap nilai ulangan. Pada tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,006, maka 0,006 lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan pada waktu belajar, kedisiplinan, dan skor IQ terhadap nilai ulangan. Selanjutnya adalah tabel koefisien. Pada tabel ini memuat data mengenai model regresi, yaitu Y sama dengan 50,956 ditambah 3,167 X1 plus 1,03 X2 min 0,664 X3. Selain itu, pada tabel koefisien digunakan untuk menghitung uji signifikansi setiap variabel. Pada variabel pertama, yaitu variabel waktu belajar, didapatkan hasil bahwa HO ditolak dan HA diterima. Artinya, waktu belajar signifikan mempengaruhi nilai belajar atau nilai ulangan. Yang kedua, yaitu variabel kedisiplinan, didapatkan juga bahwa variabel kedisiplinan secara signifikan mempengaruhi nilai belajar atau nilai ulangan. Dan untuk variabel ketiga atau variabel skor IQ, didapatkan hasil HO diterima dan HA ditolak, yang artinya skor IQ ternyata tidak signifikan dalam mempengaruhi nilai belajar atau nilai ulangan.
Kemudian, pada tabel residual statistik memuat mengenai minimum, maksimum, mean, dan standard deviation dari predicted value dan nilai residualnya. Sedangkan untuk gambar kurva yaitu untuk menunjukkan bahwa pada uji normal probability plot, titik-titik mengikuti garis lurus yang berarti bahwa uji asumsi normalitas terpenuhi. Itulah tadi mengenai hasil interpretasi hasil output SPSS dari data yang telah diuji analisis regresi linear ganda. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.